akhir nanti kita juga akan membuktikan bahwa semua DFA, sorry saya terbalik, semua non-deterministik atau NFA itu pasti bisa dibuat deterministik finite automatanya. Nah, di akhir nanti kita akan dapati itu. Sehingga sebenarnya ini semacam pilihan saja, Anda menggunakan DFA atau menggunakan NFV. Nah, ini merupakan salah satu tugas yang nanti Anda harus kerjakan di project. Projectnya juga timnya belum kita buat ya kemarin. Yang untuk yang ini belum? Sudah kita tentukan belum orangnya yang untuk kasus untuk projectnya? Belum pernah. Yang itu pakai apa namanya? Kalau nggak salah modulo berapa? Angkatan ini kan ada 35 kalau nggak salah. 35 atau 36. Bentar saya cek dulu di ini ya, di OCW-nya ya. Di OCW itu saya melihat ada ini sih. 3 eh 37 17 tambah 19. 36. Berarti bisa 3333 kan? Itu nanti secara project juga sama. Kasusnya pakai 3 itu aja. Berarti 6 kan bagi 12 saja. Jadi 12 kelompok aja. Jadi nanti masing-masing 3 orang pakai pakai urutan absensi tertulis yang ada di presensi kuning atau apa itu, yang tercetak itu kan ada namanya, ada nomor urutnya di sebelah kiri kan, sebelahnya NIM ya. Nah, Anda modulo dengan 12 saja. Kalau sisa 1 berarti kelompok 1, kalau sisa 0 berarti kelompok 12. Jadi kalau 1 berarti di modulo 12 berarti kan 1. Kemudian 2 di modulo 12 kan 2. Nah, 12 di modulo 12 kan 0. Nah, itu berarti kelompok 12. 13 berarti kelompok 1 lagi dan seterusnya. Pakai itu aja ya. Lebih mempermudah untuk pembentukan kelompoknya untuk yang khusus di TPA. Saya lanjutkan ke perkuliahan terkait dengan finite automata. Jadi di kasusnya finite automata yang pertama nanti kita akan pelajari terkait dengan finite automata itu apa. Finite automata itu nanti sebenarnya seperti regular language, cara kerja sistem, ada state yang kita punya, ada action yang kita kasih. Jadi bentuknya nanti ada state seperti ini, kemudian ada action. Biasanya ada tanda panahnya. Di situ ada sesuatu yang kita buat di situ. Jadi ada yang kita tambahkan. Kemudian nanti di bagian state itu nanti biasanya disimbolkan pakai key, entah key 1 atau key 0. Kemudian ada actionnya juga yang ditambahkan itu juga nanti ada masukan yang berupa nilai. Nah, ada 2 seperti yang tadi saya sudah sampaikan di kasus regular language itu, yaitu yang pertama adalah deterministic finite automata atau disingkatnya DFA, sedangkan non-deterministic disingkatnya kebetulan bukan NDFA karena non-deterministiknya ini jadi 1, makanya singkatnya lebih gampang NFA gitu. Jadi itu di kasusnya terkait dengan finite automaton. Selanjutnya adalah terkait dengan beberapa definisi yang di kasus deterministik finite automata itu sebenarnya ini nanti di non deterministik juga sama ya, simbolnya ini juga akan dipakai, hanya saja biasanya di sini kemudian dikasih indeks. Jadi di bagian ini asal dikasih indeks. Misalkan contohnya key itu adalah banyak state atau queue. Kalau di kasusnya key-nya itu sendiri dari kata queue, UW itu loh, UW atau antrian. Nah, tapi di kasus ini non deterministik di sini D, kemudian ini si sigmanya sigma D, kemudian key-nya ini juga sama. Yang ini start state-nya itu nanti sama aja, nggak dikasih sama, nggak usah dikasih simbol D. Kemudian set accepting state itu juga di situ ada eh, sorry D ya. Untuk yang D itu untuk yang deterministik, sedangkan N itu untuk yang non deterministik. Yang ini juga simbolnya sama. Jadi secara simbol nanti sebenarnya tidak terlalu banyak berbeda antara deterministik sama non deterministik. Ada 5 itu. Ada 5. Yang pertama adalah Q untuk finite set automata.
Berarti nanti Anda akan punya seperti ini contohnya. Q0, Q1, Q2, dan seterusnya. Tergantung dari finite dari state yang Anda punya nanti. Jadi state itu disimbolkan sebagai Q, kemudian sigma itu adalah finite set of input, biasanya alfabet. Umumnya nanti kita akan menggunakan alfabet yang binary alfabet 01, tetapi tidak terbatas pada itu, karena ada contoh-contoh yang sifatnya bukan binary. Kemudian yang ketiga itu adalah start state, itu posisinya adalah kondisinya blank atau posisi yang dikehendaki. Jadi terkadang terkadang Q0 itu adalah posisi yang dikehendaki, tetapi juga bisa juga blank space ya, blank state maksudnya. Jadi dia belum diapa-apain, dia baru start saja. Jadi kondisinya masih blank state gitu. Tapi ada juga di kondisi tertentu malah di Q0 ini adalah yang dikehendaki. Maksudnya nanti saya kasih ada beberapa contoh yang ini tuh yang dikehendaki Q0 itu. Karena nanti akan kembali ke situ untuk ketika dia sudah berada pada level tertentu. Kemudian untuk F itu adalah set of accepting state. Kemudian yang terakhir itu ada, saya menggunakan istilahnya delta sih, tapi di situ transition function, artinya itu melakukan mapping dari query yang kita punya atau state yang kita punya dengan alfabet, itu akan menghasilkan sebuah state baru. Jadi nanti bentuknya gini. Jadi kalau Anda membuat fungsi, di situ ada query 0 misalkan, diberi masukan, alfabetnya itu adalah sesuatu masukan tertentu, misalkan word. Word-nya apa? Misalkan word sama dengan 1101, misalkan seperti ini. Maka nanti ini akan berada di query mana? Di state mana? Nanti hasilnya adalah sebuah key berapa gitu. Saya sebutkan aja sebagai QI gitu. Jadi cara membuatnya fungsinya adalah QI tertentu seperti itu. Jadi nanti kita akan jelaskan dengan beberapa soal yang kita punya. Saya lanjutkan di kasusnya bagaimana pengerjaan dari DFA itu ketika dia mendapat input sebuah string. String itu nanti disebutkan sebagai W atau word di dalam alfabet power. Jadi ini power asterisk kemarin, berarti isinya bisa banyak ya. Bisa satu, bisa empty terkadang kalau memang definisinya boleh empty. Kemudian pertanyaannya adalah ini nanti yang harus dijawab di akhir, apakah W acceptable by DFA atau tidak. Kemudian nanti dimulai dari start state-nya adalah Q0. Di setiap input itu nanti kemudian dimasukkan ke dalam finite automatanya. Setelah itu nanti di state akhir, final state-nya itu dia termasuk accepted atau tidak accepted. Tergantung dari aturan yang ada di dalam finite automata yang kita buat. Contohnya ini, regular language-nya itu LA-nya sama, be a language recognized by DFAA. Jadi kalau nanti Anda punya LA, itu artinya LA itu accepted, bukan accepted, tapi recognized by determinist finite automata A. Maka kemudian LA itu disebut sebagai regular language, tapi untuk DFAA. Nah, kemudian bentuknya secara letak kemarin dari Chomsky hierarchy, DFA itu ada di tahap pertama ya. Nanti juga di kasusnya yang merupakan kasus formal language itu ada di sini, di DFA di tahap pertama. Kemarin yang terakhir itu ada di Turing mesin. Contoh pertama, buatlah DFA untuk for following language. Tolong pahami dulu maksudnya, kemudian nanti kita baca satu-satu. Yang masuk di dalam L itu apa saja? Supaya Anda bisa paham untuk membangun DFA-nya, yang masuk ke dalam L itu apa saja? Ini bacanya adalah W sedemikian hingga W adalah string binari yang memuat 01 sebagai substring. Jadi word-nya itu harus memuat
01 di dalamnya. Misalkan contohnya MT itu memuat 01 enggak? Epsilon kemarin kan MT ya. Berarti itu MT. Berarti ini tidak. Kemudian kita bicara langsung aja ke 00 itu juga tidak. Langsung ke 01. Kalau 10 beda ya. Ini juga tidak. Oke. Sekarang berarti kita tahu dikembangkan dari ini 01 yang kedua. Kemudian kalau saya punya 0010 ini masuk enggak? Masuk. Kemudian ada 0001 masuk enggak? Masuk ya. Karena di situ ada 01-nya. Jadi Anda bisa mengerti. Tapi kalau misalkan kita punya 1000, ini masuk enggak? Nah, ini tidak masuk. Bisa dimengerti bahwa di situ adalah yang ini yang kita pastikan ada substring 01 di dalamnya untuk DFA-nya tersebut. Jadi kalau ini contoh yang pertama. Lalu bagaimana membuat DFA supaya nanti bisa menerima mesin itu akan menerima seperti itu, maka kita buat seperti ini. Masukannya tadi apa? Normalnya adalah dia punya string, di situ kita masukannya adalah 0, kemudian di sini diakhiri dengan 1. Ini nanti final state. Pasti gitu kan? 0, 1. Sekarang pertanyaan saya, kalau ini berarti ini di kasusnya dianggap sebagai apa? Yang paling kiri itu disebut apa? Jadi cara gambar Anda gini caranya. Cara gambar, oh kan ada seperti kemarin Anda diminta untuk membuat tulisan then itu loh. Yang then itu kan berarti ada, ini kan blank dulu ya. Kemudian ada T, kemudian di sini ada satu state tertentu, berarti di situ isinya T kan, state-nya ya. Kemudian berikutnya adalah E, ya kan? Kemudian di situ di terakhirnya adalah ada ditambah lagi E dan seterusnya ya, sampai N itu adalah final action ya. Final action di situ berarti ada, ini saya lanjutkan ke bawahnya E, setelah itu di sini ada state baru, kemudian ada N, kemudian di sini ada final state. Masih ingat yang kemarin seperti ini ya? Kalau di kasusnya untuk following then posisinya. Nah, ini juga sama. Kita diminta untuk membuat sebuah DFA, di mana DFA itu menerima sebuah word yang memuat 01. Maka sebenarnya kita akan membuat sederhananya adalah seperti ini. Tadi yang menerima yang pertama 01 kan, yang pokoknya yang ada satunya di akhir kan. Maksudnya untuk nolnya di depannya, satunya di yang kedua, maksudnya secara urutan. Maka kita buatnya seperti ini sebenarnya. Terus kemudian di sini sebagai final state yang kita pakai. Terus kita kasih nama bahwa di sini adalah start. Kemudian ini Q0-nya. Sekarang saya tanya, kalau di kasus ini, di Q0 ini saya masukkan kasih 0 kan sudah lanjut ke kanan kan? Kalau 1 bagaimana? Jadi kalau 1 diterima enggak? Diterima. Kan di depannya 11101 boleh kan? Berarti kalau di depannya 11 diterima kan? Diterima, tetapi dia repeat lagi ke start. Nah, di sini 1. Jadi dia kembali ke dirinya sendiri state-nya. Jadi dia apa namanya loop istilahnya. Oke. Lalu bagaimana kalau di sini? Ini berarti kalau Q0 itu masukannya 1 kembali ke Q0 sendiri. Sedangkan kalau masukannya 0 dia ke arah Q1. Kalau dia masukannya dari Q1 ini masukannya 1, berarti Q2. Q2 itu sebagai final state. Selesai ya. Tapi kalau masukannya di Q1 itu adalah 0, bagaimana? Boleh enggak masukannya di Q1 itu 0? Boleh kan, enggak ada masalah. Tapi loop ke dirinya sendiri. Yuk kita urai satu-satu misalkan. Contoh, ini kan 1, yang di bagian ini kan 1 ya. Di bagian ini 1, berarti 1. Oh boleh, saya masukkan lagi 1, boleh kan? Tapi setelah itu saya masukkan 0. Ternyata saya masukkan lagi 0. Saya terakhir masukkan 1.
Masih masuk nggak? Masuk. Padahal ini masuk kan? Yang ini masuk kan? Padahal kalau saya kembangkan lagi, 1, 1, 0, 1, 0, masuk enggak? Masuk. Berarti kalau kayak gini, loop terakhir ini dia juga punya kayak gini. Berapa masukan yang berada di Q2? Bisa 0, bisa 1. Jadi di sini 0,1. Boleh 0, boleh 1. Jadi misalkan Anda masukkan begini, kan boleh saja, tidak ada masalah. 1, 1, 1, 0 boleh kan? Kan ini memuat 0,1 di sini. Berarti dia boleh aja, tidak ada masalah. Bisa dimengerti ya? Jadi di situ eh, ada perbaikan posisinya. Kita mulai dari yang pertama. Saya buat gambar sederhananya ya. Saya buat gambar sederhananya. Jadi gambar sederhananya dimulai dari, oh masukannya minimal memuat 0,1. Berarti kita gambar ada 3 state. State pertama memasukkan 0, state kedua memasukkan 1. Selesai kan? Oh ini Q0, ini start berarti. Kemudian ini Q1, ini Q2. Setelah itu kita beberapa skenario dimunculkan. Di kasus ini kan 01 langsung keterima. Selesai kan ini berarti skenario normal kan? Skenario paling sederhana langsung diterima kan? Skenario sederhana langsung diterima itu ya state yang posisi seperti ini. Terus habis itu dia selain memasukkan 0, yang di sini kan hanya memasukkan 0 nih di bagian yang saya kasih lingkaran ini. Oh, kalau kayak gitu berarti boleh dong saya memasukkan 1. Karena kan di situ konten memuat. Berarti di situ boleh saya memasukkan 1, boleh. Tetapi dia kembali ke dirinya sendiri di sini. 1. Lalu bagaimana dengan Q1? Q1 setelah 0, dia keluarnya di situ ada aksen 1. Bagaimana kalau yang dimasukkan di Q1 itu adalah 0? Kan 0 tadi juga nggak ada masalah. Berarti dia kembali lagi eh, ke dirinya sendiri. Di sini 0 itu kembali ke dirinya sendiri. Setelah itu di Q2, kalau di Q2 kan berarti dia sudah 01 sudah tercapai. Apapun yang dimasukkan di Q2 itu akan diterima oleh Q2 sendiri. Saya buat lingkaran di bawahnya juga boleh, tidak ada masalah, 0,1. Ini loop bentuknya, panah tapi ke dirinya sendiri. Bisa diterima, bisa ditangkap. Nah, gambaran yang ini tadi, ini kita bicara dengan DFA. Di kasus seperti ini namanya DFA. Lalu NVA seperti apa? Nanti ada di kasus NVA, tapi saya kasih dulu awalannya supaya Anda biar paham. Pada saat saya tadi sudah melaksanakan ini tadi, tanpa yang saya kasih yang ada di sini, sebenarnya saya sudah menggambar NVA ini. Jadi saya hanya membuat loop dari yang pertama ini, sebenarnya ini NVA. Berarti NVA dengan DFA itu sekarang saya tanya, kedudukan NVA itu berarti apa? Bentuk sederhana atau bentuk rumitnya DFA? Bentuk sederhana. Nggak peduli di sini nanti ada apa namanya inputan apapun ya. Pokoknya begitu 01 dia stop. Ya, tapi di sini inputnya bukan 0 saja, di sini kan 0 yang ke sana. Tapi di sini yang dimasukkan di sini itu bukan hanya 1 tapi ada 0,1. Jadi yang bedanya kalau yang tadi itu DFA itu hanya ya deterministik saja, hanya 1 saja yang dimunculkan tadi kan hanya 1 begini kan. Di tahap step pertama kan. Nah, nanti kalau di NFA Anda akan ketemu sama ini. Jadi secara posisi NFA itu adalah bentuk sederhana dari DFA. DFA nanti agak cenderung rumit, bahkan menghitung yang ditolak itu seperti apa itu nanti dia juga akan muncul di sini. Oke, saya lanjutkan. Ini sudah ada jawabannya kok. Di dalam presentasi sudah ada jawabannya bahwa seperti yang tadi saya sudah jelaskan, bentuknya akan seperti ini. Jadi yang tahap pertama itu kita cek dulu alfabetnya, berarti alfabetnya adalah 01 karena binary string. Jadi 01 ini bukan karena konten 01 ya, tetapi karena inputannya adalah binary string. Terus kemudian decide on state key, kemudian design start state dan final state. Seperti yang tadi saya sudah gambarkan, maka bentuknya nanti akan
slide berikutnya. Ini startnya Q0, kemudian dia akan menerima 0 itu berarti ke Q1, kemudian menerima 1 itu ke Q2, itu final state. Ini berarti final state atau dikatakan di situ sebagai accepting state itu berarti final state ya. Kalau Anda nanti gambar grafiknya itu bisa digunakan. Gambar grafiknya itu nanti bentuknya seperti ini. Biasanya kalau Anda menggunakan, kalau Anda menggunakan alat bantu seperti ChatGPT misalkan, maka nanti di situ ada sebelah kanannya itu ada accepting. Gitu. Jadi accepting state itu artinya dia accepting itu artinya final state, kasusnya itu final state. Gambarnya seperti yang tadi saya sampaikan. Apa yang membuat ini DFA deterministik? Kalau menurut Anda? Kita lihat dari sebenarnya dia DFA deterministik itu salah satu cirinya bisa dilihat dari transition table-nya ini. Kita lihat transition table-nya. Q0 ketika dikasih 0 dia larinya kemana? Yang ada dia hanya satu nih, hanya satu state yang dia dapati yaitu Q1. Sedangkan kalau Q0 dikasih satu dia nantinya jadi Q0. Anda lihat masing-masing satu state ya. Tidak ada state yang kosong atau yang tidak didefinisikan. Maksudnya di situ tidak ada state yang kalau di kasus sorry. Jadi tidak ada state yang kosong gitu, tidak ada. Kemudian Q1 ketika dikasih 0 dia Q1. Kemudian kalau dikasih 1 dia Q2. Berikutnya Q2 kalau dikasih 0 tetap Q2, dikasih 1 juga tetap Q2. Dia nggak kembali kemana-mana. Makanya disebut sebagai deterministik, salah satu ciri khasnya adalah bahwa di setiap tempat ini ketika dikasih satu action, dia larinya ke satu state berikutnya atau ke dirinya sendiri. Dan semua tahapan diperhatikan betul sama deterministik itu. Jadi kayak semua dikerjakan, itu deterministik. Sekarang bagaimana jika the language allow empty string? Nanti akan diterima enggak dalam kasus DFA-nya ini untuk yang di kasus ini? Empty string itu akan diterima enggak? Diterima enggak? Tidak diterima. Karena tidak ada state di situ yang menerima empty string. Berikutnya, example 2. Ini kebetulan tidak ada pekerjaan nih. Nah, ini kayak gini. Ini clamping logic. Clamping circuit wait for one input. Kemudian dia akan clamping, tahu clamping? Clamping itu seperti japitan aki itu. Japitan aki itu kan ada, dia hanya satu kali kan, on off aja. Begitu dia mengklem gitu, posisinya berarti on kan posisinya. Tapi kalau dia tadinya dibuka begini, berarti dia off posisinya. Nah, kita nanti akan pastikan bahwa dia sudah satu atau enggak. Jadi caranya nanti benar-benar inputannya satu apa enggak. A clamping circuit wait for one input and turn on forever. However, to avoid clamping on spurious noise, artinya barangkali itu bukan clamping ya. Clamping itu kan kadang-kadang ada kawat yang ganggu gitu ya. Makanya kemudian bagaimana kalau kawatnya yang kena? Makanya supaya menghindari itu, DFA-nya itu mendesainnya adalah konsekutif itu artinya berarti satu ke dua kali in a row before clamping on. Jadi nanti yang akan diterima apa language-nya? Dari yang Anda baca di sini, permasalahan yang kedua ini, kira-kira language yang diterima apa nanti? Memuat apa? Kata kuncinya ada di sini nih, two consecutive once. Berarti di situ nanti language yang akan diterima apa? L yang saya tuliskan adalah
seperti ini. Kemudian W-nya itu, W-nya, jadi loh dari bahasa yang digunakan di bahasa sebelumnya tadi loh. Ini kan ada eh, di kasus nih, yang ini. Binary string that contain 0, 1, ya kan? Nah, sekarang berarti kontennya apa? Satu, satu, satu. Nah, berarti Anda sudah tahu dong bagaimana cara membuatnya kalau gitu. Yuk. Ini kebetulan nggak ada jawabannya. Maksudnya nggak ada jawabannya di presentasi. Silakan coba dijawab. Didiskusikan aja. Sama kan, bit string which contain the substring 11. Gimana tuh? Berarti ada berapa state di situ yang Anda punya? 3. Oke. Ada yang berani gambar? Boleh di sana. Nanti kita gambarkan bersama-sama. Oh, silakan. Ini ada. Di sana aja, papan tulis. Tapi yang atau ini touch screen ya. Tapi nggak bisa di touch kalau nggak bisa sih. Ya boleh di situ. Hmm, sip. Untuk yang final state-nya dikasih lingkaran 2 kali. Aha. Dah, terus masukannya 0, dia sendiri. Oke. Terus kalau yang ke Q1 itu masukannya 0, hah? Oh, kalau 0 kemana? Jadi nggak di situ dong posisi state-nya. Kalau 0 kemana? Coba, kalau misalkan logikanya gini, Mas. Mas siapa namanya? Rafa. Rafael. 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 Oh, Rafael. Oke. Berarti 0, 1, 0 kan? 0, 1, 0. Berarti sudah eh, dia akan ada inputan 1, 1 enggak di situ? Kalau 0, 1, 0. Oh, coba kita ulangi. 0, 1, 0, 1. Sudah memuat 1, 1 belum? Nah, berarti kan tidak di segi 1. Berarti masukkan 0 itu tidak di segi 1, tapi kemana? Nah, betul. Nah, kamu buat panah ke arah ki 0. Betul, kayak gitu. Jadi tidak ada loop. Makasih, Rafael. Ya, makasih. Tidak ada loop di Q1. Bentuknya seperti itu. Ada yang belum paham? Oh, betul. Terakhir ada tambahan juga. Jadi terakhir harusnya ada apa namanya? Harusnya ada 01 di situ. Karena sudah selesai kan? Mau ditambah ya apapun nggak ada masalah. Jadi kalau bisa ditulis, kebetulan ini nggak ada jawabannya. Posisinya nggak ada jawaban yang dipakai di situ. Terus kemudian yang kita punya seperti yang tadi dibuat Rafael, di situ ada startnya yang kita punya, kemudian ini 1, kemudian ini 1. Ini key 0 sebagai start, kemudian ada key 1, ada key 2, final start. Tadi ada 0, ada seperti ini 0, boleh di dia sendiri,
Q1 bagaimana kalau dikasih 0? Ya udah kembali ke Q1. Karena dia harus ngulangi lagi kan state-nya supaya satu-satu kan satu-satunya harus berurutan kan. Jadi kalau begitu dia dikasih inputan 0 itu, dia harus kembali lagi ke Q0 supaya kan nanti kalau terima inputan satu dicek berikutnya adalah satu apa enggak. Karena duanya harus berurutan. Satu-satunya itu harus berurutan. Sedangkan tadi yang dimaksud Mas apa? Reality. Oke, reality. Terus itu adalah ini maksudnya. Ini 0,1. Jadi di situ ketika dimasuki kalau di ini kan sudah selesai ya berarti ya. Begitu di Q2 itu kan sudah selesai. Selesai apa maksudnya? Selesai mencari satu-satunya sudah selesai. Satu-satu sudah ketemu kan? Dia berarti berada di state 2 kan? Nah, di kasus ini berarti nilainya adalah mau dikasih berapapun boleh aja. Misalkan kita punya satu-satu, ini kan sudah selesai, berarti dia sudah di state 2. Terus kemudian di belakangnya ada 0, ada 1, nggak ada masalah kan? Yang jelas ini sudah ada di state 2. Dan itu diterima juga, nggak ada masalah. Di kasus itu clamping circuitnya udah nyala. Itu adalah gambaran dari DFA yang kita punya untuk yang di clamping logic ini. Ada pertanyaan untuk di kasus yang ini? Nah, kalau tidak, nanti ini sudah ada juga example 3. Ada yang bisa? Build a DFA for the following language. Kebetulan ada language begini. W sedemikian hingga W adalah binary string yang mempunyai satunya itu genap dan nolnya genap. Satunya genap dan nolnya genap. Pertanyaan saya, nol itu sendiri bilangan genap bukan? Jadi kalau tidak ada nolnya itu bilangan genap enggak? Tidak ada nolnya, tidak ada satunya. Itu berarti masuk enggak di situ? Masuk enggak? Empty itu loh maksudnya. Tidak ada nolnya. Kalau ini masuk enggak? Kalau ini masuk enggak? Enggak masuk. Yang ini masuk enggak? Masuk. Kalau sekarang saya punya 0,00111, yang lain diam dulu. Masuk enggak, Mbak? Yang ini masuk enggak? Masuk enggak, Mbak? Masuk enggak? Masuk ke enggak language ini masuk enggak? Masuk ke kriteria language ini enggak? Enggak masuk. Enggak masuk. Ada yang bilang masuk enggak? Enggak masuk kenapa? Itu ada even number of. Berarti di situ ini even enggak? Ini 3 ya. Sedangkan ini juga sama ya, 3 ya. Jadi banyaknya kebetulan not even, odd di situ. Nah, kalau yang di sini agak lain ini DFA-nya. Kira-kira ada yang bisa nggak untuk DFA-nya kira-kira bagaimana? Build a DFA for the following language. Ada yang bisa? Nanti Anda coba untuk ini ya, kerjakan ya, yang di kasus example 3 ini. Untuk example 3 ini nanti tolong dikerjakan bagaimana sebenarnya event yang kita punya. Kalau Anda misalkan mengerjakan untuk yang example 3 ini. Saya kasih tahu state-nya nanti kemungkinan ada. Berarti ada state yang kita dapat itu ada berapa aja? State pertama yang kita kehendaki dulu bahwa ketika dia posisinya kosong itu posisinya apa? Ini kan Q0 itu kan state kosong nih. Ya kan? Berarti ini nolnya ada genap enggak? Posisi kosong itu nolnya genap enggak? Nolnya genap. Kan nolnya nol kan? Satunya genap enggak? Enggak. Nolnya genap enggak?
Nolnya nol, satunya nol kan? Satunya kan nggak ada satunya, nggak ada nolnya, nggak ada nolnya, nggak ada satunya kan? Berarti di situ nolnya genap nggak? Banyaknya genap. Kenapa? Karena nol. Banyaknya nol. Terus satunya banyaknya nol juga. Berarti banyaknya genap nggak? Genap kan? Berarti Q0 ini adalah kondisi state di mana ini yang kita kehendaki. Di mana nolnya genap, satunya juga genap. Final state-nya nanti berarti di mana? Saya tanya. Final state-nya nanti berarti di mana? Yang kita kehendaki itu di mana toh? Di Q0. Berarti final state-nya di mana? Di Q0. Tapi kita harus menjelajah dulu. Bagaimana kalau kita dikasih inputan satu? Sekarang kalau saya kasih inputan satu, berubah enggak statusnya yang tadinya nolnya genap, satunya genap? Berubah jadi apa? Nah, itu loh maksud saya. Berarti nanti Anda akan dapat dua cabang di situ. Kalau kayak gitu, kalau saya kasih masukan satu bagaimana? Tadi berarti kan kalau saya kasih masukan satu, berarti tadi nolnya genap, satunya ganjil. Kalau saya kasih masukan nol, nolnya ganjil, satunya, kalau saya kasih masukan satu, saya kayak masihkan satu ini hanya saya kasih masukan satu aja. Saya tambah nih, tadinya kan nolnya genap, ya. Terus saya kasih masukan satu, tambah satu nih, berarti yang tambah satu kan yang di sini kan. Berarti sekarang jadi ganjil apa genap satunya? Berarti ada dua state yang kedua yaitu di mana nolnya genap, satunya ganjil. Terus ini sekarang saya sudah, sekarang kalau posisinya di sini, yang saya kasih nol, saya tambahin nol, berarti nolnya sekarang ada ganjil. Terus di satunya ada genap. Itu state ketiga. Nanti Anda hubungkan ya, tergantung dari inputan yang Anda punya. Yang keempat, kalau saya masih masukkan, di sini tambah nol, di sini tambah satu, berarti ini apa? Nolnya genap, nolnya ganjil, satunya ganjil juga. Jadi state-nya ada empat. Yang pertama, nolnya genap, satunya genap. State yang kedua, letaknya nggak tahu, nanti silakan Anda coba diskusikan sama teman-teman. Kemudian nanti Anda masukkan sebagai assignment. Nolnya ganjil, satunya genap. Yang ketiga adalah nolnya genap, satunya ganjil. Yang terakhir itu adalah nolnya ganjil, satunya juga ganjil. Nanti ini jadi homework ya. PR. Next. Sekarang ada yang disebut sebagai path. Path itu adalah destination state. Jadi tadi kan kita punya simbol delta, sebuah fungsi. Maka di situ disebut sebagai path itu kalau kita punya destination state dari sebuah state tertentu yang kita kasih inputan B. Misalkan contohnya kita sekarang bekerjanya, tadi kan ada, kalau yang ini gampang nih. Tadi kan saya sudah kasih state ya. State-nya adalah Q0 itu. Ada Q0 tadi adalah state di mana posisinya nolnya genap, kemudian satunya juga genap. Kita akan bekerja dengan ini nih. Berarti nanti jawabannya apa? Ini jawabannya state loh ya. WA itu berarti ini di concatenate. W-nya apa? 100 10 1. Berarti kira-kira di state yang mana tadi? Ada di 4 tadi loh. Kita lihat. 1 0 0 1 0 1. Berarti nanti di state yang mana? Tadi kan ada Q0, 0 genap, 1, terus misalkan Q1 adalah 0 genap, satunya ganjil. Kemudian Q2-nya adalah 0 ganjil. Kemudian satunya
genap. Terus Q3-nya adalah nolnya ganjil, satunya juga ganjil. Ini kira-kira di state yang berapa? Ini state 0, state 1, state 2, state 3. Sudah saya tulis nih. Ini genap, 0 genap, 1 genap, 0 genap, 1 ganjil, 0 ganjil, 1 genap, 0 ganjil, 1 ganjil. Ini kan disuruh mencari state-nya, dia masuk state berapa ya? Kalau saya kasih Q0, dia dikasih inputan berupa 1001001. Berarti dia masuknya hitungannya apa itu? Satunya ada, tadinya kan hanya dikasih ini, W, tapi kemudian ada A, makanya sebenarnya kita akan mencari Q0 WA, posisinya berarti akan menjadi Q, jawabannya Q3. Karena satunya ada ganjil yaitu 3, kemudian di situ nolnya juga ganjil, yaitu 3. Sudah selesai di kasus 4. Kalau pertanyaannya diminta untuk mencari ini, yang ini tadi, yang dibuat oleh Mas Rafael tadi. Sekarang kalau ada pertanyaannya delta gambar ya delta dari Q1, 0. Maka jawabannya adalah dari jawaban Mas Rafa tadi loh, di video tadi kan jawaban Rafa ini loh. Ini saya tulis lagi ya, bentuknya kan kayak gini ya. Terus habis itu yang terakhir ini 1, 1, ini Q1, Q0, Q1, Q2 ya. Di sini final state ya. Final state-nya dia boleh berulang. Ada 01 di sini. Di sininya kembali ke Q1 kalau masukannya 0. Kembali ke Q0, sorry. Di sini berulang ke dirinya sendiri kalau masukannya berupa 0. Sekarang pertanyaannya, delta Q1 0 itu jawabannya apa? Jawabannya adalah Q0. Kalau inputannya sini saya ganti, inputannya saya ganti, ini 1 0 nih. Maka jawabannya adalah dia berada di berapa, di state berapa dia? State Q1. Terus habis itu dikasih masukan 1, terus habis itu dikasih masukan 0. Kalau dikasih masukan 1 dulu dia di mana? Q2 kan? Dikasih masukan 0 lagi, berikutnya 0, tetap di Q2 kan? Jadi kalau dimasuk Q1, dia di Q1, berarti sudah 1 kan? Sudah 1 kan dia. Terus habis itu dia dikasih 1, berarti kan udah lari ke Q2 kan? Berikutnya dikasih 0, berarti tetap di Q2. Di sini adalah di Q2. Begitu kira-kira. Jadi nanti kalau Anda ditanya terkait dengan deltanya, delta dari Q1 itu berapa nilainya, misalkan nanti suatu saat Anda dikasih pertanyaan begini. Ini terakhir di kasusnya untuk PAT 0, 0, 1, 1. Berarti di Q berapa? 0. 0 dia kembali ke Q0. Terus habis itu dikasih 0 lagi ke Q0 lagi. Q1 dikasih 1 berarti Q0 dikasih 1 berarti Q1. Q1 dikasih 1 berarti Q2. Bisa ya? Jadi itu cara pengecekannya, mudah-mudahan jadi mudah. Untuk di bagian ini nanti jadi tugas. Untuk next,
Di kasusnya kita akan bicara tentang language of DFA. Nah, nanti yang accepted itu nanti secara posisi akan dinyatakan seperti ini. Jadi Q0 di sini W di mana jadi language yang di accepted di DFA itu nanti kita akan menggunakan set seperti ini. Jadi setnya boleh disimbolkan sebagai LA boleh. Tetapi kalau Anda mau menggunakan simbol matematiknya adalah sebuah himpunan di mana anggotanya adalah word sedemikian hingga delta Q0 word itu adalah anggota dari FF itu maksudnya finite yang dipakai di situ, final state. Jadi anggota final state di situ. Itu tadi kita bicara terkait dengan DFA. Nah, ini yang materi yang kedua yaitu terkait dengan NFA. Ini NFA ini gampang. Dalam konteks NFA ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai bentuk sederhana. Cuma ada beberapa hal yang di kasus yang sedikit berbeda di situ adalah untuk membuat non deterministik itu dia cirinya adalah dalam satu bentuk inputan bisa saja dia nanti keluarnya adalah dua hal yang berbeda. Jadi di I ini dikasih satu dia ke J, dikasih satu dia ke K. Jadi bisa saja di situ transition itu adalah bentuk beberapa sekaligus gitu. Dan tidak ada masalah di situ. Tapi kalau di kasusnya deterministik nggak boleh. Deterministik hanya tadi satu node kan, yang diperbolehkan hanya satu state saja. Nah di kasusnya non deterministik boleh dua. Contohnya, karena non deterministik nanti ini sebenarnya untuk menyederhanakan bentuk dari DFA. Ini juga seperti yang tadi saya sudah bilang, simbolnya sama. Yang dipakai di finite automaton untuk khusus non deterministik itu sama, yaitu Q, kemudian sigma, kemudian ada Q, ada sigma, ada Q0 untuk start state-nya, kemudian ada accepting set-nya, sama yang terakhir adalah transaction function atau saya istilahkan di situ delta yang kita pakai. Five tuple-nya juga sama kan? Berarti yang kita pakai juga sama. Question-nya adalah apakah we acceptable by the NFA? Bedanya hanya ini saja. Sekarang caranya bagaimana untuk membuat string containing 01 tadi. Kita lihat. Ini tadi yang kita buat pertama kali di DFA ya, bahwa Q0 itu startnya, kemudian tetapi nanti kita lihat langsung bedanya ya. Ini selesai kalau DFA. Jadi kalau di kasus DFA, di NFA ini selesai. Di kasus NFA ini selesai. Kita punya. Kenapa dia disebut sebagai NFA sekarang? Pertanyaan saya kayak gitu. Kenapa dia disebut sebagai NFA? Anda perhatikan di kasus ini. 0 itu dia bisa saja ke Q0, bisa saja ke Q1. Jadi sebelum di kasus NFA ini, dia sebenarnya hanya membuat bentuk sederhananya 01 saja. Artinya sebelum 01 itu bisa saja inputannya adalah semua semua bit baik 0 maupun 1. Jadi itu sudah dioper ke sini. Jadi permasalahan yang tadi loh. Kalau di DFA kan tadi kita buat begini. Tadi kita di DFA kita buat begini nih. Saya ulangi sedikit ke DFA ya. Tadi kan ada Q1, kemudian Q0, sorry. Q1, kemudian Q2. Ini juga sama-sama final state. Ini adalah 01, di sini adalah hanya satu saja.
Dan hanya boleh satu inputannya. Kalau di DFE, di sini adalah 0 tadi. Maksudnya ketika dia satu inputan itu satu state yang dilangkai, bukan kok hanya boleh satu inputan. Saya ralat ya di sana kasusnya. Jadi kalau contohnya di kasus ini Q0 dikasih masukan 1 ya dia ke Q0 saja. Tapi kalau di Q0 di sini sebelum mendapati 01 semua masukan 01 itu adalah larinya ke Q0. Jadi contohnya kita punya 11010, maka ini atau bolehlah saya kasih 0 dulu di sini. Walaupun ini sudah 0, sudah 1 sama 0 kan di sini ya. Harusnya ini kalau di DFE 1 0 itu kan berarti oh udah berarti di sini 1 berarti dia masuk ke Q. Ini tadi kasih masukan 1 berarti ke Q0 kalau di FE ya. Kemudian 0 dia harusnya ke Q1 kan? Kalau ini enggak. Kalau di NFE enggak. Ini semua ada di Q0. Ini baru dia lari ke Q1, ini ke Q2. Maksudnya begitu. Jadi deterministiknya itu ada di non-deterministiknya itu ada di sini. Dia tidak harus langsung ke Q2, tidak buru-buru langsung ke Q1. Karena dia belum mau mencapai yang dikehendaki loh. Kemudian di Q1, di intermediate-nya itu dia hanya menerima satu inputan saja. Ya kan? Hanya menerima inputan 0 saja. Tetapi dia tidak menerima inputan 1. Karena sudah di-tackle sama yang Q0-nya. Jadi non-deterministic finite automata ini sebenarnya adalah bentuk sederhana yang tadi kita gambarkan, dari awal tadi kita gambarkan. Itu bentuk sederhana dari DFE. Nah, nanti ada beberapa hal yang nanti kita bisa buat. Anda perhatikan di transition tabelnya sekarang. Q0 dikasih 0, ternyata dia bisa lari ke Q0 sendiri, ya kan? Ada apa namanya? Ada loop di sana. Tapi dia juga bisa ke Q1. Sedangkan untuk yang dikasih masukan 1, Q0 itu larinya langsung ke Q0. Sedangkan untuk Q1 ini kita menggunakan theta, dia tidak ada sama sekali inputan. Kalau dikasih inputan 0 berarti dia tidak ada sama sekali, di sini dikosongkan. Kita menggunakan istilah theta di situ. Apa ya istilahnya? Theta itu yang gini. Kalau yang kayak gini apa? Pi apa ya? Lupa saya. Nanti bentuknya seperti ini pokoknya. Ini artinya sebenarnya tidak ada inputan yang, Q1 itu tidak di-trigger oleh 0 loh. Dia di-trigger oleh 1. Triggernya oleh 1 dan seterusnya. Sedangkan Q2 baik dikasih inputan 0 maupun dikasih inputan 1 nilainya tetap sama. Sekarang ada pertanyaan itu. What will happen if at state Q1 an input 0 is received? Apa yang terjadi? Betul. Sebenarnya bukan diabaikan, tetapi ya dia kembali lagi ke Q0. Artinya sebenarnya dia belum masuk ke Q1. Paham ya maksudnya ya? Karena kalau masuk ke Q1 apa? Masukannya ya nanti hanya 1 saja. Jadi kalau cara gampangnya untuk melihat bedanya DFE sama NFE itu adalah di kasus DFE itu kita punya namanya error state sebenarnya. Tetapi kalau di kasusnya NFE untuk purpose yang sama, kita tidak punya namanya error state. Tidak pernah memberikan error state. Jadi kalau dia berhenti ya berhenti saja. Selesai dan tidak diterima gitu. Paham ya maksudnya ya. Jadi kalau contohnya seperti ini, kita punya DFE untuk mengenali kata-kata word while. Maka Q0-nya nanti ada dikasih W, dia lari ke Q1, dikasih berarti W di Q1 sudah ada W,
terus kemudian dikasih H, kasih I, dikasih L, dikasih E. Tetapi di setiap state itu, kalau dikasih other input, misalkan Q0 dikasih T misalkan, maka nanti langsung ke QR. State error itu namanya. Anda boleh menyimbolkannya bukan QR. Misalkan ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahkan kadang-kadang ini disimbolkan urutannya begini. Karena ini dari Q0, Q1, ini makanya ini Q2. Ini boleh juga menggunakan urutan seperti itu. Ini Q3, Q4, Q5, Q6. Nah, nanti tidak akan spesifik dikatakan ini key error begitu ya. Nanti Anda akan diminta untuk biasanya ditanyakan begini, yang merupakan error state yang mana? Kebetulan kalau ini disebutkan, error state-nya adalah untuk yang di key warna kuning itu. Tetapi nanti pada beberapa permasalahan tertentu, Anda ditanya yang merupakan error state yang mana? Yaitu pada saat Anda memberi inputan lain selain huruf W dari Q0. Atau inputan lain selain huruf H setelah Q1 dan seterusnya. Sedangkan untuk NFA, into a dead state are implicit. Jadi tidak ada secara eksplisit disebutkan bahwa di situ ada error state. Tadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa bagaimana kalau Q1 dikasih 0 tadi, ya dia sebenarnya bukan berada di state itu, tapi di state sebelumnya. Jadi implicitly di situ. Ini juga yang nanti menyebabkan permasalahan DFA itu pasti bisa selalu diselesaikan dengan NFA. Tetapi terkadang DFA itu terlalu banyak. Jadi nanti kalau Anda mendapati ini state-nya sama enggak jumlahnya selain warna kuning? Selain warna kuning state-nya sama enggak? Sama ya. Kalau nanti Anda mendapati state yang jumlahnya lebih besar di DFA, itu berarti nanti solusi Anda itu jelek. Jadi kalau misalkan ini saya hapus ya, posisinya saya hapus. Terus kemudian ini ternyata lebih besar. Posisinya misalkan Q-nya sampai ada 6 gitu. Sedangkan di kasus NFA itu solusinya hanya ada 5 state-nya. Yang sini solusinya ada 6 state, yang di sini ada 5 state. Berarti kan lebih besar yang DFA kan? Nah, kita bisa mengatakan solusi DFA yang kita buat itu berarti solusinya tidak baik. Example 2. Bagaimana nih caranya untuk NFA sekaligus DFA? Yuk kita kerjakan sekarang kalau ini, biar Anda tidak capek. Kalau dengerin saya terus kan capek, lama-lama tidur kan. Yuk diskusikan sama teman sekelompok. Sorry. Bagaimana nih? Saya tadi sampai menyalah-nyalakan ChatGPT gara-gara ini. Oh iya, saya kebetulan kan ngecek apakah jawaban saya benar. Nah, tadi saya kebetulan kan ada Pak Afrizal yang berlangganan ChatGPT versi itu juga sampai harus bertanya berkali-kali. ChatGPT kebetulan nggak menjawab dengan jelas, walaupun versi premiumnya sampai diklarifikasi, setelah diklarifikasi baru. Dan saya sebetulnya nggak dapat jawabannya. Kira-kira bagaimana? Kalau NFA-nya, Anda pasti sudah cepat dapat jawaban. Gimana NFA-nya? Maaf, saya malah ini kita juga bikin DFA. NFA dulu, nanti habis itu bikin DFA. N by ya, jadi itu tadi word and in 01 itu artinya maksudnya apa? Diakhiri apa ada yang memuat 01? Nah, diakhiri 01 ya. Berarti 01 setelah itu ada masukan lagi. Sekarang bikin NFT-nya dulu. Boleh kelompok. Yuk, silakan.
NAV-nya dulu. Habis itu coba Anda ini Riyadi merancang NAV-nya 01. Oh, 01. Selesai, begitu saja. Anu apa? Simpelnya NAV. Jadi solusi yang dibuat ini benar. Sekarang itu kan, jadi kan saya sudah kasih tahu bahwa ketika kita membuat DFA itu sebenarnya rancangannya adalah dari NFA, tapi habis itu kita kembangkan kan. Kalau sekarang buat DFA-nya. Kalau DFA di sini boleh masukkan seperti ini nggak? Boleh 01 kayak gini nggak? Boleh seperti ini nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ini kan sudah ada 0, ya kan? Kalau di DFA boleh nggak 01? Ya, berarti kita tinggal hanya satu saja. Kalau di DFA loh ya. Kalau kebetulan kalau yang dikerjakan ya dijadikan di NFA boleh aja dia masukkan itu di DFA. Tapi kalau begitu bekerjanya di DFA jadi beda. Yuk, ada yang bisa? Ini tadi solusinya ya untuk yang NFA. Jadi Q0, Q1, kemudian yang terakhir adalah Q2. Ini final state-nya 0,1, kemudian di sini 0, di sini 1. Itu NFA-nya, ini rancangan NFA-nya. Kita gunakan nih rancangan NFA ini ke DFA, sama aja. Berarti kita koreksi sekarang 0, 1. Ada yang mau nyoba? Rancangannya sama seperti ini, tapi sekarang yang kita mau cari adalah DFA. Berarti bagaimana tuh? And by. Ada yang bisa? Saya persilahkan kalau ada yang bisa. Gimana tuh? Satu mundur, terus satu lagi. Ya di Q2? Di Q2? Hah? Kan boleh tetap dikasih masukan karena dia state. Bisa? Coba perbaiki langsung sana. Eh, di gambar di atasnya aja. Sekarang itu kan ada gambarnya Rafael tadi, dihapus saja. Yang atasnya, loop-nya. Itu satu kan, betul kan? Loop-nya diganti, ya itu satu. Terus kayak gitu toh? Iya, DFA-nya. Sama kayak punya Rafael itu, enggak kan? Iya, sama. Enggak sama kan? Enggak kan? Kalau nol kemana nih? Apa, coba, kamu coba. Enggak, maksud saya gunakan template-nya itu.
Terus dari Q2 itu gimana? Kalau dikasih 0 kemana? Kalau dikasih 0 kemana? Kalau dikasih 0 kemana, Ryan? Ke Q1. Katanya Ryan kalau diterima nggak? Itu as a friend. Oh, berarti ke Q1 dong. Kalau dikasih 1 kemana? Ah, betul. Boleh di bawahnya, boleh di atasnya. Bebas, yang penting itu ke, iya. Ada yang belum paham? Banyak, Pak. Saya juga belum. Kebanyakan sudah paham, saya pikir. Jadi kalau Anda perhatikan itu N by. Jadi ketika dia di Q2 itu sudah tidak menerima inputan lagi setelahnya. Jadi kalau ternyata ada 0 dan 1 itu berarti dia belum berakhir. Makanya dia kembali ke Q1 state sebelumnya kan. Sampai benar-benar bahwa yang diterima terakhir itu adalah 01. Yuk kita cek sekarang. Saya mau memasukkan ini. Kita cek jadi bentuknya saya gambar ulang ya. Saya gambar ulang untuk DFI-nya. NFI-nya kan sudah jelas nih. Sekarang kita punya DFI-nya, kita akan gambar ulang. Ini adalah kasusnya 1. Gambarnya kan begini bentuknya. Terus kemudian di sini gambarnya adalah 0. Betul kan? Terus dari Q2 ini sudah jadi 01 sudah masuk ke Q2. Q2 itu berarti kita kasih 0. Kita kasih 0 kan kembali ke Q1 lagi. Kenapa kok kembali ke Q1? Karena sudah ada masukan 0. Berarti di situ kita tinggal nunggu masukan berikutnya 1 apa enggak. Kalau ternyata masukan berikutnya 1, berarti dia Q2. Nah, ternyata belum berhenti, dia dikasih masukan 1 lagi. Nah, berarti ke depan lagi. Karena masukannya 0 jadi hilang kan? Gitu. Maksudnya jadi tidak ada gunanya. Sekarang kita tes nih, pakai masukkan inputan string tertentu. Sekarang ini saya hapus nih. NVA-nya saya hapus. Saya akan memasukkan string sebagai contoh. Kenapa harus begini? Misalkan saya punya masukan angkanya adalah seperti ini. 11010101. Kita cek sekarang. Pada saat di tahap pertama itu di key berapa? Key 0. Tahap ini di mana? Key 0. Setelah ini tahap berarti key ke berapa? Key 1. Ada 1 di key 2. Terus di sini ternyata kok ada 0 berikutnya. Berarti dia kan belum berakhir tuh. Padahal ada kalimatnya n in 01. Berarti dia kembali ke Q1 lagi. Ada 0 lagi karena di Q1 ada loop, berarti di situ ada Q1. Berikutnya Q2. Berakhir kan? Sudah. Terus kemudian ini merupakan word yang di-accept enggak sama language ini? Merupakan anggota dari language ini enggak? Word ini. Iya. Tapi kalau misalkan kita tidak selesai state-nya, hanya sampai Q1 saja, misalkan ini adalah W ini anggota L bukan? Bukan. Karena enggak finish. Gitu. Itu deterministik. Jadi kalau yang tadi NFA, dia selesai posisinya. Nah, ini nanti yang di bawah ini bukan PR, tapi Anda coba-coba aja. Barangkali nanti ada kuis, ya mudah-mudahan ada contohnya ya. Misalkan contohnya keyword recognizer. Di situ ada example-nya adalah if then else, while, for, include, and etc. gitu ya. Kemudian ada string where the first symbol is present somewhere later on at least one. First symbol maksudnya is present
somewhere later on, at least one. Nanti ini silakan Anda coba-coba aja, karena tadi kita udah nyoba untuk yang ini untuk 2 sekaligus. Jadi extend dari apa yang kita punya di NFA, kalau kita punya path di kasus tadi ada path seperti itu, key epsilon untuk itu adalah sama dengan key sendiri, induksinya semacam itu ya, bahwa kebetulan NFA itu masukkan bisa menerima basis kosongnya, kemudian nanti kalau Anda mau menggunakan induksi kira-kira tinggal dimasukkan untuk yang word yang satu, kemudian yang berikutnya. Induksinya basisnya adalah epsilon kalau memang masukannya adalah language kosong. Maksudnya language yang boleh, bahasanya boleh kosong. Language on NFA-nya disimbolkan sebagai LN, itu juga sama seperti yang tadi, itu adalah word sedemikian hingga part dari Q0 kalau ditambah word itu merupakan irisan tapi ya, irisan dari finite atau semua state yang diterima, himpunan yang bahasa yang diterima di dalam NFA tersebut. Dan tidak sama dengan apa di situ apa sih istilahnya? Itu kayak himpunan kosong mungkin yang maksudnya ya. Tapi karena nulisnya tegak jadi kayak simbol fisika itu loh, kayak apa. Saya tidak terlalu banyak memastikannya di situnya. Kemudian kalau di string processing-nya, nanti di regular expression-nya, itu kebanyakan nanti walaupun Anda menyimbolkannya menggunakan NFA, tapi sebenarnya secara state Anda tetap harus menerjemahkan DFA-nya. Agak susah menggunakan. Anda sudah pernah diajari try-cat? Try-cat sudah pernah? Try-cat itu yang menggunakan NFA. Tapi kalau Anda menggunakan if then else, itu ada kecenderungan Anda menggunakan apa? Jadi ada error yang Anda tangkap, itu Anda menggunakan namanya deterministik. Tapi kalau try cat di awal, kan Anda menggunakan try, kemudian cat errornya kan? Nah itu berarti sebenarnya secara tidak langsung Anda menerapkan prinsip non-deterministik. Karena semua kesalahan sudah ditangkap di awal dulu. Yang tadi tidak sampai ke belakang, itu berarti sudah ditangkap, oh dia berarti berada di depannya. Gitu. Makanya menggunakan try cat. Jadi contoh yang gambarnya Rialdi di bawah itu tadi lah. Itu kan try cat dulu sebelum arah Q1 dan ke Q2. Jadi di awal sudah dikasih try cat dulu. Inputannya seperti itu. Bisa sih, cuma nanti state-nya yang tadi umumnya malah dipakainya try cat itu sebenarnya awalnya dibuat di object oriented, tapi kemudian dipakai juga di beberapa bahasa pemrograman seperti PHP juga, yang bukan pure object oriented. Ini teknologi untuk NFA-nya ya, Micron Automata Processor. Itu kayak apa namanya? Kayak DDR ya, kayak RAM ya. Bentuknya kayak RAM. Saya nggak tahu sih, anunya belum pernah lihat juga. Nah, ini perbedaan mendasar dari DFA sama NFA. Maka nanti di setiap transition itu harus deterministik. Sedangkan NFA setiap transition itu bisa jadi adalah non-deterministik. Bisa jadi nanti ada beberapa state yang didapati satu status, satu action itu bisa memunculkan 2 state sekaligus. Seperti yang itu, state Q0 pada gambar bawah, itu adalah 0, ternyata bisa ke Q0 sendiri, bisa ke Q1. Sehingga itu NFA ciri khasnya. Sedangkan untuk DFA itu seperti gambar di atas, gambar yang di papan tulis yang bagian atas, itu yang state ini maksud saya. Jadi yang di bagian state yang ada di sini, kalau di DFA di sini sudah ada 1 begini, maka yang atas ini hanya boleh ada 0. Karena di situ masing-masing action itu ada 1 state berikutnya. Tetapi
di NFA enggak harus begitu. Di DFA, misalkan ini state yang diterima adalah 0, di atasnya yang berupa loop itu boleh saja di situ 0,1. Jadi tracketnya berada di depan. Itu perbedaan mendasar. Jadi sekedar dari sisi transisi yang diperbolehkan, itu DFA sama NFA sudah akan kelihatan dari gambar. Kemudian kalau Anda tidak mendapati gambar, Anda bisa juga melihat dari sisi transisinya. Jadi kan ada Q0, Q1, Q2. Jadi kalau Anda tidak mendapati gambar, Anda nanti juga bisa lihat dari transisinya. Ada Q0, Q1, Q2. Di sini kan ada 0 sama 1, 0, 1. Ciri khasnya kalau DFA itu di sini ada state-nya, ada state-nya. Ada state-nya, ada state-nya. Ada state-nya, ada state-nya. Dan state-nya itu harus tunggal. Sedangkan kalau di DFA boleh 2 dan boleh kosong. Tadi kan boleh saja kosong gitu kan. Contohnya Q1 di gambar bawah itu, Q1 itu setelah Q1 adalah himpunan kosong. Tidak ada sama sekali. Sedangkan di sini ada 2. Q1 dikasih 0, Q, Q1 dikasih 1, Q0. Jadi di kasusnya bisa saja terdiri dari 2 state sekaligus. Itu ciri khas NFA dan DFA yang membedakan. Dalam implementasinya, kalau Anda menggunakan if dan else, posisinya itu berarti menggunakan DFA, walaupun di programmingnya itu di programming yang sama ya. Tapi kalau tracket itu, Anda sebenarnya menangkap semua error yang mungkin terjadi dari fungsi yang Anda buat. Itu biasanya menggunakan tekniknya NFA. Kemudian setiap possible simbol itu harus di-define. Contohnya di Q1. Jadi itu di gambar bawah itu di Q1. Kalau misalkan di kasusnya seperti ini tadi. Ini adalah 0, kemudian di sini 1. Di NFA tidak boleh membiarkan hanya begini saja di Q1. Dia harus dikasih, oh bagaimana dengan inputan 0 untuk di Q1. Jadi kalau dikasih 0 bagaimana? Dikasih 0. Oh ternyata dia nanti kembali ke dirinya sendiri. Ya enggak apa-apa di kasus itu seperti itu. Berarti setiap possible symbol itu harus di-define. Bagaimana inputan di setiap state-nya itu akan berpengaruh terhadap next state-nya. Sedangkan kalau di kasusnya NFA tidak harus demikian. Tidak harus semuanya didefinisikan. Kemudian accept input di last state ya untuk yang NSA, sedangkan di kasusnya untuk yang NFA dia akan menerima selama itu masih ada ya, bukan N by ya. Kalau contohnya tadi ketika NN itu tadi kan tidak menerima state sama sekali. Jadi contoh gambar bawah itu, contoh di gambar bawah tadi, itu adalah tidak menerima. Tapi kalau misalkan dia menerima itu berarti dia masih bagian dari, selama dia bagian dari bahasa itu tidak ada masalah. Itu dibuat sebagai inputan. Kemudian terkadang susah untuk melakukan konstruksi di kasus DFA. Sedangkan di NFA biasanya mudah dibuat. Karena normalnya itu kalau Anda punya skenario normal, maka skenario normal itu bisa kita gambarkan dengan NFA, sedangkan skenario tidak normal itu kita gambarkan di DFA. Biasanya bentuknya seperti ini. Jadi kita jarang menggambar, bukan jarang, memang tidak digambarkan dalam NFA itu skenario tidak normalnya. Nah, pada praktis penggambarannya, lebih praktis yang mana? Pada saat penggambarannya, menggambarkan logiknya, Anda praktis yang menggambarkan ini. Tetapi ketika Anda nanti implemented, lebih mudah yang DFA. Implementasinya dalam kasus code ya. Tetapi kalau NFA-nya itu lebih mudah ketika kita bicara gambar teknisnya. Nah, sama-samanya ini adalah secara teori
Di situ nanti ada pembuktiannya. Saya tidak akan bahas terkait dengan pembuktiannya lebih lengkap. Yang jelas secara teori itu sebuah bahasa yang diterima di DFA itu jika dan hanya jika accepted di NFA. Jadi kalau accepted in NFA, maka dia di accepted in DFA. Kalau accepted in DFA berarti harus di accept juga di NFA. Jadi berlaku bolak-balik. Karena memang dari cara yang sama ya, cara soal yang sama. Ini nanti pembahasannya tidak perlu saya pembuktiannya tidak perlu saya bahas terkait dengan pembuktiannya. Kita kasih contoh saja langsung. Di situ ada NFA to DFA construction example. And by di situ. Anda perhatikan di kasus ini adalah yang digambarkan Rivaldi tadi, di gambar yang terakhir. Kalau NFA seperti ini, yang sebelah kiri, kalau yang DFA yang sebelah kanan. Ada banyak yang dihapus ya. Anda perhatikan di kasus itu, di Q1 di situ, cara di Q0, berarti kalau Q0 dikasih nilai 0, kalau dikasih nilai 0 jadi berapa nilai? Jadi harusnya kelari kemana? Kalau DFA dikasih nilai 0, dia harus larinya hanya ke Q1 saja. Jadi nanti kita langsung coret untuk yang Q0-nya. Di bagian itu kita tinggal coret saja keseluruhan yang memang tidak bermanfaat kita pakai. Setelah itu kita gambar, di situ ada Q0, ada Q0, Q1. Nah, kita ambil salah satu saja. Jadi yang ada himpunan kosongnya itu kita hapus semua. Yang ada himpunan kosongnya kita hapus semua, kemudian sudah kita sederhanakan menjadi tabel yang di sebelah kanan, kemudian kita gambarnya seperti itu. Makanya tadi gambarnya siapa? Itu kalau nggak salah yang atas ya, tadi gambarnya Sekar ya. Itu yang kita punya di DFA-nya. Jadi kalau kita menggunakan gambar dari tabel transisinya, itu sebenarnya cara penyederhanaannya adalah seperti yang di bawah. Kebetulan tidak menerima himpunan kosong. Sedangkan dengan lazy operation-nya, ya Q0 aja yang kita ambil, kemudian Q0 dan Q1, setelah Q1 kita kasih ke 0 bagaimana? Berikutnya yang terakhir. Q0, kemudian dikasih 0, ada Q0, Q1, dikasih 1, Q0, Q0, kemudian Q0, Q1, dikasih 0 berapa? Dikasih 0 itu untuk Q0 jadi Q0 bisa, Q1 bisa, betul. Terus kemudian Q0, Q1 dikasih 1, bisa saja Q0. Kalau dia state-nya sudah berubah ke Q1, dia ke Q2. Sebentar. Transisi ini Anda paham enggak ini? Yang ini. Bisa dipahami enggak? Di kasus transisinya ini ya. Yuk kita perhatikan pelan-pelan ya. Di kasus yang ini. Yang kedua ini saya contohkan ya. Dia ngambil langsung dari tabel Q0 yang ini. Itu dia kan ngambil dari tabel ini kan. Langsung ini dipindah semua. Dipindah semua berarti di situ adalah jadi Q0 kemudian Q1, di sini ada Q0. Sudah ya. Jadi di situ ada maksudnya di situ ada set himpunannya begitu. Terus berikutnya ini kan semua himpunannya kosong nih. Ini juga himpunan. Berarti kita coretkan. Sekarang kita lihat transisi yang pertama tadi yang kita punya. Ini ada Q1, Q0 kan? Q0, ada Q1. Kalau Q0 dikasih 0 berapa? Q0 dikasih 0 dari NFA-nya tadi jadi berapa?
Dari NFV-nya loh. Anda perhatikan di panahnya NFV itu loh. Q0 dikasih 0 berapa? Bisa Q0 dikasih Q0 berarti Q0 dan Q1. Tapi kalau dia state-nya di Q1 dikasih 0 jadinya, kalau state-nya Q1 dikasih 0 jadinya, dia diem aja kan? Ya berarti di situ hanya Q0 dan Q1 yang ditulis. Terus berikutnya, kalau Q0 dikasih 1, nilainya berapa? Q0. Tapi kalau Q1 dikasih 1 nilainya Q2. Makanya di situ ada Q0 dan Q2. Yang ini loh gambarnya. Betul ya? Nah, next nanti Anda bisa buat perpanjangan dari itu. Oh, Q0, Q1 sudah ada. Ini kan berarti sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada, ini sudah ada. Ini yang belum ada nih, taruh di depan. Q0, Q2. Q0 dikasih 0 jadi bisa Q0, bisa. Kalau Q2 dikasih 0, nggak ada dia state posisinya. Jadi nggak ada dikasih 0. Terus berikutnya Q2 dikasih 1. Sorry, Q0 dikasih 1 berarti Q0 saja, sedangkan Q2 dikasih 1 tidak ada. Berarti kita tulis di situ ada Q0 saja. Nah, dari gambar itu kemudian Anda bisa mempresentasikan ke dalam bentuk DFE. Bisa enggak? Anda sederhanakan, setelah itu hanya Anda definisikan satu saja posisinya. Yang double itu Anda hapus. Salah satu ya, jangan dua-dua. Contoh, di Q0 dikasih 0, kok jadi Q0 sama Q1, berarti harusnya salah satu aja kan? Jadi dari tahapan ini, bagaimana menyusun DFE-nya? Sudah kan? Kita sekarang ada seperti ini. Di sini berarti harus dicoret kan? Kok bisa dicoret? Hanya satu state kan? Terus setelah itu, di delta yang kedua itu harusnya Q1 kan? Dikasih 0 berarti harusnya jadi dirinya sendiri toh. Yang ini dicoret kan? Yang ini juga dicoret. Kan yang kita coret kan yang depan Q0. Terus berikutnya di sini kita coret. Kemudian di sini kita Q2 kita kasih 0 harusnya ini N by harusnya Q2 kasih harusnya adalah Q1 betul? Betul. Terus ini adalah Q0, betul ya? Nah, itu gambarnya yang kita punya. Jadi gitu caranya menganalisis dari NVE ke DFE. Begitu kira-kira perkuliahan kita selesai hari ini. Nanti untuk di bagian correctness-nya itu adalah pembuktian secara matematisnya. Saya tinggalkan untuk Anda. Ini adalah kondisi bad case ya, hanya kondisi bad case saja, adalah ketika state yang ada di DFE itu lebih besar dibanding NFE. Kalau state-nya lebih banyak, itu berarti maksudnya adalah bad case condition. Itu di pigeonhole principle dan seterusnya. Di application-nya, nanti di kasusnya adalah tag indexing, kemudian find pattern in text itu, kemudian ada extension ID-nya adalah di Patricia tree dan suffix tree. Banyak digunakan kalau nggak salah di suffix tree itu di kasusnya reget sama satu lagi di struktur data mestinya. Atau di DAA, di Design Analysis Algorithm. Yang di bagian lainnya tidak ada. Nanti tolong diingatkan kalau saya lupa untuk mengupload, mohon maaf kemarin ada banyak gangguan sehingga saya lupa ngupload TBA. Di situ ini contoh
khusus contoh untuk kalau MT-NFA ya, MT-NFA itu berarti start dikasih itu ada Q0 Q0. Jadi kalau ada MT-NFA itu sebenarnya boleh, tapi kalau di kasusnya DFA sepertinya tidak memungkinkan kalau dimasukkan binary. Itu ada start tapi ada kayak bayangan yang dipakai. Karena di kasusnya kenapa kok NFA itu menerima epsilon atau menerima non MT, menerima MT karena dia boleh himpunan kosong di sana. Jadi di kasus transisinya dia boleh himpunan kosong. Jadi sebenarnya itu juga nggak langsung ke start Q0 ya, tapi dia pakai menggunakan seperti awal cadangan gitu. Terus kemudian kalau kasusnya untuk yang lain saya pikir sudah cukup. Untuk DFE itu MT-nya juga bisa dilakukan akhirnya, tapi dengan agak rumit. Jadi untuk di tahap terakhir ini, nanti tolong dipelajari kasusnya ketika Anda memasukkan MT-NFA itu ke DFE bagaimana caranya. Di situ kasusnya Anda perhatikan ada satu itu ke arah Q0, sedangkan kalau 0 itu ke arah Q0, Q1. Tetapi kalau Anda perhatikan di DFA-nya, dia menggunakan double state di setiap lingkaran yang dibuat kecuali Q0. Itu kira-kira terkait dengan E-transition di NPE dan juga bedanya NFA dan DFA dan NFA. Ini nanti akan jadi salah satu tugas besar yang Anda buat setelah Anda sudah diskusi dulu dengan kelompoknya. Untuk tugasnya nanti kita definisikan di Sepada untuk project grupnya ya. Kira-kira demikian, ada pertanyaan dulu terkait dengan NFA dan DFA? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Sampai jumpa minggu depan, insyaallah. Jangan lupa presensi di PCW. Sudah saya buka. Kemudian nanti jangan lupa untuk sampai jam berapa itu? 2.40 kalau tidak salah. Saya setnya. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Sampai jumpa minggu depan, insyaallah.